Selamat datang. Kalau tangan adalah aset paling penting buat pekerjaan Anda, wah materi yang akan kita bahas hari ini wajib banget disimak. Kita akan kupas tuntas soal sindrom terowongan karpal, sebuah kondisi yang sering banget diabaikan tapi relevan banget di dunia kerja modern kita. Pernah nggak sih Anda ngerasain kesemutan atau kebas yang aneh gitu di pergelangan tangan setelah seharian kerja? Tenang, Anda nggak sendirian. Tapi apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam sana? Yuk kita bedah cerita di balik sensasi yang sering kita anggap sepele ini. Oke, untuk bisa paham masalahnya, kita harus mulai dari dasarnya dulu, anatomi pergelangan tangan kita. Mari kita lihat lebih dekat, di mana sih sebenarnya letak titik jepit yang jadi sumber masalah ini. Secara medis, ini namanya sindrom terowongan karpal atau sering disingkat CTS. Ini adalah kondisi di mana gejalanya berpusat pada rasa nyeri, kebas, atau kesemutan, terutama di area ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Dan perlu diingat ya, ini tuh lebih dari sekedar pegal biasa. Biar gampang ngebayanginnya, kita pakai analogi deh. Coba pikirin terowongan karpal. Itu loh jalur sempit di pergelangan tangan yang dibentuk sama tulang dan ligamen. Anggap aja itu kayak jalan tol biologis yang super sibuk. Banyak banget lalu lintas penting yang lewat situ, termasuk saraf dan tendon. Nah, masalahnya muncul pas jalan tol ini macet. Ada pembengkakan di jaringan sekitarnya yang bikin terowongan ini jadi sempit. Hasilnya, saraf median yang fungsinya itu ibarat kabel data utama buat tangan kita, jadi kejepit. Tekanan inilah yang jadi biang kerok dari semua gejala yang Anda rasakan. Terus, apa dong yang memicu kemacetan di pergelangan tangan ini? Yuk kita telusuri faktor-faktor risikonya. Karena ngerti penyebabnya, itu adalah langkah pertama dan paling penting buat pencegahan. Jadi, ada dua kategori besar nih faktor risikonya. Pertama, faktor dari dalam atau yang ada hubungannya sama kondisi tubuh Anda. Secara statistik, wanita emang lebih rentan, apalagi di rentang usia 40-60 tahun. Tapi nggak cuma itu, kondisi lain kayak obesitas, perubahan hormon pas hamil, diabetes, dan bahkan riwayat keluarga juga punya peran yang penting banget. Nah, yang kedua, ada faktor dari luar yang nyangkut sama aktivitas kita. Gerakan tangan yang itu-itu aja, kayak ngetik berjam-jam, kerja di lini perakitan, atau profesi kayak kasir dan penjahit, itu menempatkan Anda di risiko yang lebih tinggi. Bahkan hobi kayak merajut sama masak pun bisa jadi pemicu loh. Kadang-kadang justru aktivitas rutin inilah yang ngasih beban paling besar. Setelah tahu apa aja penyebabnya, sekarang kita fokus ke gejalanya. Penting banget nih ngenalin tanda-tanda peringatan ini sedini mungkin. Itu adalah kunci buat ngehindarin masalah yang lebih serius di kemudian hari. Gejala CTS ini tuh cukup khas loh. Anda mungkin ngerasain kesemutan atau rasa kayak terbakar di telapak tangan dan jari-jari, tapi biasanya jari kelingking nggak kena. Rasa nyerinya bisa nyebar sampai ke lengan, dan genggaman tangan rasanya jadi lebih lemah. Satu hal yang paling khas, gejalanya sering banget terasa lebih parah pas malam hari. Dan ini dia poin yang paling krusial. Bedanya antara deteksi dini sama cuek aja tuh jauh banget. Gejala awal yang mungkin rasanya sepele, kayak kebas yang datang dan pergi, kalau dibiarin bisa berujung pada kerusakan saraf permanen, nyeri kronis, bahkan sampai pengecilan otot. Ini serius, makanya kita harus tangani dengan benar. Nah, setelah semua informasi ini, mungkin Anda jadi bertanya-tanya soal kondisi Anda sendiri ya. Oke, kita bikin ini lebih praktis. Anda bisa langsung ikut mencoba dari tempat Anda duduk sekarang. Jawabannya, ya bisa banget. Ada sebuah tes sederhana buat dapat indikasi awal. Tapi penting buat diingat, ini bukan diagnosis medis ya. Ini cuma bisa jadi petunjuk. Kapan sebaiknya Anda konsultasi dengan tenaga kesehatan profesional. Tes ini namanya manuver Palen. Yuk kita coba bareng-bareng. Tekan kedua punggung tangan Anda dengan jari-jari menghadap ke bawah, persis kayak di layar. Nah sekarang, tahan posisi ini selama 1 menit penuh. Coba rasain baik-baik. Kalau dalam 60 detik itu Anda mulai ngerasain kesemutan, kebas, atau nyeri di jari-jari, itu adalah sinyal bahwa saras median Anda kemungkinan lagi tertekan. Oke, terlepas dari hasil tes tadi, bagian yang paling penting sekarang adalah solusinya. Mari kita masuk ke bagian terakhir yang paling bisa langsung dipraktekkan. Rencana pencegahan dan perawatan untuk Anda. Dan ini dia kabar terbaiknya. Jadi, jangan cemas. CTS itu bukan sebuah vonis kok. Kondisi ini sangat-sangat bisa dikelola dan dalam banyak kasus bisa dicegah sepenuhnya. Kuncinya cuma satu, strategi yang proaktif. Kalau Anda udah terlanjur ngalamin gejala,
Ada banyak banget pilihan perawatan non-bedah yang efektif. Mulai dari hal yang simpel kayak istirahatin tangan dan kompres dingin, pakai penyangga pergelangan tangan, obat antiinflamasi, sampai fisioterapi. Di beberapa kasus, suntikan steroid juga bisa sangat membantu buat ngurangin peradangannya. Tentu saja, langkah terbaik ya pencegahan. Anggap aja ini sebagai semacam checklist buat upgrade rutinitas harian Anda. Lakukan peregangan rutin, ambil jeda istirahat dari tugas yang monoton, perhatiin kekuatan genggaman Anda, dan pakai alat bantu ergonomis. Perubahan-perubahan kecil kayak gini justru yang ngasih perlindungan paling besar. Oke, kita sampai di akhir. Setelah semua informasi tadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Bukan buat dijawab sekarang, tapi buat direnungkan dan ditindaklanjuti. Dari semua strategi tadi, satu aja deh. Satu perubahan ergonomis apa yang akan Anda terapkan mulai hari ini untuk melindungi kesehatan pergelangan tangan Anda? Pilihan ada di tangan Anda, secara harfiah.